Kita tahu tentang kisah dalam hadis yang panjang disebut dengan hadis satu efek peristiwa kedustaan yang ditempelkan kepada Aisyah di mana Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Tentu kisahnya panjang, tentu kita tidak ada waktu untuk menyampaikan itu semua. Tetapi yang ingin Syekh sampaikan di sini adalah bagaimana Nabi ada tuduhan istrinya berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhuma. Kemudian bagaimana cara Nabi mensikapi berita itu. Kita lihat ternyata Nabi SAW tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru ketika datang berita tentang tuduhan tersebut. Yang pertama, di antara bentuk Nabi tidak tergesa-gesa, ya, bahwasanya khabar sudah tersebar di kota Madinah. Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, tersebar. Orang munafik sebarin berita tersebut, Aisyah berzina. Dan sudah tersebar seluruh Madinah. Dan Nabi tidak, ketika itu Aisyah sedang berada di rumah kedua orang tuanya, ya, Abu Bakar dan Ummu Ruman. Dan kenapa Aisyah lagi capek pulang safar, maka beliau ingin apa? Istirahat. Dan ketika khabar tersebar, Rasulullah tidak segera datang kepada Aisyah. Rasulullah tidak tergesa-gesa. Rasulullah SAW baru datang ke Aisyah ketika Rasulullah tahu ternyata khabar telah sampai kepada siapa? Aisyah. Sebagian dalam kisah hadis al-Ghifari. Setelah Aisyah tahu, baru Rasulullah SAW mendatangi Aisyah. Ketika khabar tersebar bahwasanya Aisyah melakukan perbuatan nista, maka Rasulullah SAW tidak membenarkan berita tersebut. Ya. Buktinya Rasulullah SAW tidak memberi hukuman kepada Aisyah radhiyallahu anha. Buktinya Rasulullah SAW tidak menceraikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka apa wajib yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menunggu kejelasan kabar. Rasulullah tahu bahwasanya istrinya seperti apa, Aisyah radhiyallahu anha agamanya seperti apa. Dan Rasulullah tahu di sana ada orang-orang munafikin yang ada di Madinah yang ingin membuat kegaduhan, ya, dalam Islam bahkan dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahu Aisyah sudah mendengar kabar dan Aisyah sangat bersedih, maka Nabi baru datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah tidak maksa Aisyah, ayo ngaku-ngaku, enggak. Tapi Rasulullah bertanya dengan kelembutan. Bertanya, karena Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Rasulullah tanya kepada Aisyah apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah SAW pergi, Rasulullah biarkan perkaranya, ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah yang membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah turunkan sekitar belasan ayat dalam surat An-Nur menjelaskan tentang Aisyah radhiyallahu anha suci dari tuduhan tersebut. Maka ini adalah kemuliaan bagi Aisyah radhiyallahu taala anha, mengangkat derajatnya. Sebaliknya adalah kehinaan bagi orang-orang yang ingin mencela rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena orang-orang munafik ketika itu, kenapa mereka sengaja mencela rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ingin mencela sang Nabi. Kenapa mereka mencela sang Nabi? Karena mereka ingin mencela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin mencela rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia sedang mencela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam.